Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya Pak Yudis di podcast Unisri. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berdiskusi, mungkin juga akan guyu jegagaan. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya akhirnya bisa mendatangkan orang dengan tema serius. Tentu saja dosen dari Unisri, dari program HI atau Hubungan Internasional gitu. Kemarin saya dapat joke ini, HI itu kan katanya high, wah itu berarti tinggi sekali, saya nanti bisa ndangak nemen ini, tapi enggak apa-apa gitu kan. Hari ini kita sudah kedatangan dosen prodi HI itu ya, yaitu Ibu Konitah Rohmadina. Selamat dulu Bu. Aduh, ini dosennya masih muda ya kan. Ini saya mungkin menduga usianya ya beda dikit lah dengan mahasiswanya gitu ya. Ini artinya Coba ditebak Pak, kelahiran berapa? tidak berani saya Bu. Tidak berani. Ya kalau sama saya mungkin beda-beda dikit lah ya. Eh, agak berapa jeda berapa lama begitu. Oke, ini kayaknya kalau masalah umur agak sensitif nanti Bu ya. Oke. Terus kemudian saya tadi itu sudah sedikit ngobrol dengan beliau Bu Konita gitu kan. Terus tema kali ini memang agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Tema kali ini karena beliau dari HI, maka kemudian kita akan bawa itu ke hal-hal yang sifatnya tentu saja di internasional karena HI adalah hubungan internasional gitu kan. Eh, saya mau mulai dari awal dulu Bu Konita gitu ya. Ini saya manggilnya Bu Konita aja ya. Iya. Bu Konita itu apakah memang secara sengaja masuk di HI kemudian memang intentionally ingin menjadi dosen HI atau bagaimana ini Bu? Kalau saya sendiri memang dari SMA itu udah tertarik HI ya Pak. Wow. Awalnya saya lumayan panjang nih Pak ceritanya. Awalnya Ah, saya itu membidik HI UGM. HI UGM. Ya di tahun saya pertama kali lulus. Jadi saya tuh lulus tahun 2013. Saya Hmm. tuh membidik HI UGM, gagal Pak. Oh, oke Iya. oke. Itu kesuksesan tertunda katanya Bu. Iya. Sempet gagal tuh Pak. Nah terus tahun berikutnya saya nyoba lagi. Aduh kalau mau nyoba UGM nanti kalau gagal lagi saya semakin mundur semakin tua, padahal Ah, wanita kan kalau semakin tua oh gitu ya. terkait dengan Iya, bargaining position betul betul betul. wanita gitu Pak. Apa Nah namanya kemerampok gitu, mateng ya, ya toh, terus seblok bosok. Aduh. jangan sampai bosok, makanya itu ketika saya eh, sudah setahun nih telat masuk kuliah, saya akhirnya menurunkan keinginan saya Pak, Oh bukan gitu. HIUGM lagi tapi Akhirnya ke saya bidik ke HIUNS dan oh alhamdulillah lulus lulus ya. Oke ya, oke. lolos di Ini yang HIUN. menarik begini Bu. Panjenengan waktu itu masih di SMA, kemudian sudah punya ketertarikan masuk di HI ini. Ini kan Ya, jarang-jarang ya. Rata-rata kalau kita ngobrol sama anak-anak SMA itu kan eh, masuk mana gitu kan, nggak tahu gitu kan. Masuk mana? Podo karo kancane kan gitu kan. Tapi ini Bu Konita ini spesial nih kayak ini. Bu Konita waktu itu bisa nggak cerita ke kami lagi itu apa sih yang menarik dari dari HI itu menurut panjenengan gitu sehingga waktu SMA sehingga panjenengan itu sudah punya oh HI itu seksi nih gitu ya. wah itu sebenarnya karena waktu SMA tuh masih pikirannya ah itu kayaknya keren nih hubungan internasional, Oh nantinya oke nanti oke. saya bakal keluar negeri pakai jas dan segala Oh macamnya iya gitu iya Pak. iya iya Ya seperti itu sebenarnya yang bikin tertarik iya. gitu. Pakai jas itu kalau di sini kan sudah multi tafsir Ya multifungsi ya. Pak Mudin ini nggak jas saya kira ya. Tapi itu pada ngisore saat sarunan 2013 itu, pada saat itu. 2013. Ah, iya iya iya. Terus kemudian Bu, mungkin secara teknis ketika panjenengan sekarang sudah jadi dosen ini ya, eh, masih relate enggak apa yang panjenengan lihat ketika SMA, ketertarikan itu gitu kan, dengan panjenengan sekarang sudah menjadi dosen begitu. Ya. Kalau semester-semester awal tuh sebenarnya sempat pengen kerja di Kemenlu. Jadi Ah, namanya anak HI jadi diplomat itu adalah salah satu, jadi diplomat atau kerja di idola itu kedutaan ya. ya, itu adalah Keren cita-citanya. itu emang. Tapi lagi-lagi nih Pak, karena saya itu memiliki cita-cita pribadi Haha, sendiri, melihat bahwa nanti ketika kodrat saya seorang wanita nih Pak, haha, lagi-lagi haha. kalau nantinya saya itu masuk Kemenlu atau kedutaan besar misal, nanti saya sebagai ibu atau sebagai istri itu bagaimana perannya gitu. Mateng,
bosok ceblok tadi Bu ya. Iya, yang itu tadi. Nah, kalau Maaf ini ibu-ibu ya. iya itu Pak. Jadi Sehingga kemudian panjenengan lowering down the ya expectation, kemudian saya melihat bahwa dosen itu memiliki waktu yang ya fleksibel, bisa dikeok kayak gitu kan iya, Pak, iya. untuk kerjaan dibawa ke rumah, Ah, ah, meskipun ah, ah. tetap kerja tapi bawa ke rumah bisa Iya, iya, gitu, iya. Tapi dan ekspektasi tidak panjenengan, pindah-pindah tempat oh ya gitu itu Pak. itu penting itu Iya, Bu. Oke, karena kemudian kita bisa mengatur waktu ya sendiri iya, gitu kan. Sehingga kemudian kalau peran ibu ya istri gitu iya. ya. Itu kemudian bisa terakomodasi dengan baik gitu. Oke. Semester 6 itu Pak saya memiliki pikiran seperti itu, jadi cukup cukup ini ya. Kalau dilihat-lihat Saya punya teman HI rata-rata Bu ya. Kalau di waktu kuliah satu itu rata-rata mereka memang keinginannya pengen jadi diplomat begitu. ya, Mereka bercita-cita untuk pergi ke luar gitu kan. eh, Berdiplomasi gitu. Apalagi sekarang kan Menteri Luar Negeri kita kan Bu Retno Marsudi itu ya, ya, yang apa namanya, beliau seorang ibu juga, seorang istri juga, kemudian terlihat sangat pintar begitu kan, blusuan. Kalau blusuan itu pengertiannya kan mesti kan blusuan ke tempat-tempat terpencil begitu, tapi kemudian beliau itu blusuannya di luar luar negeri. negeri. Itu kan keren sekali gitu ya. Betul Tapi Pak. kemudian panjenengan kok bisa lowering down gitu kan, lowering down the expectation untuk kemudian berpikir nanti kalau saya jadi istri gimana ya, nanti kalau saya jadi ibu gimana ya, itu ya, Ya, nah ini itu menarik itu. proses pendewasaan saya itu sebenarnya karena memang dari asal-usul keluarga saya sih, Pak. Kebetulan adik saya itu yang terakhir, dia itu berkebutuhan khusus. Jadi saya juga waktu itu berpikiran ketika saya jauh dari orang tua, tuh nanti orang tua sudah Asli mana tuh nggak Bu ada. orang Saya tua asli itu? Solo, orang tua juga asli Solo. Orang tua Iya, siswa. makanya saya pada saat itu Solo apa ya yang bisa HI gitu. Wah, saya belajar sesuatu loh ini dari Ibu Konita ini. Artinya punya rasa bertanggung jawab gitu kan. Merasa harus apa namanya merawat orang tua, kemudian juga ikut merawat adiknya begitu Ya, kan. Itu luar biasa. Dicontoh ya, ini dicontoh ya. Oke, terus kemudian Bu, ini apa namanya? Panjenengan kan sekarang sudah jadi dosen ini gitu. ya, Terus kemudian karena itu sudah apa menjadi, saya tidak tahu apakah itu passion panjenengan gitu kan, tapi artinya kajian di HI itu masih berlanjut mulai dari SMA gitu kan penjelasannya ya. tadi ya. Terus apa tuh Bu yang membuat Bu Konita itu menjadi suka dengan HI begitu? Memang ilmunya itu saya tertarik pada awalnya, Apa itu Bu? Yang panjenengan tertarik itu apa begitu? karena itu mengajarkan untuk melihat suatu case dari berbagai perspektif. Contohnya misalkan, Contohnya misal, ketika ada suatu kejadian perdagangan antar negara gitu. aha, aha. Nah, itu tidak simply dilihat bahwa negara ini punya komoditas tertentu kemudian diekspor. Tapi di belakangnya ada hal-hal yang mendasarinya gitu, Pak. Jadi Apa itu misal Bu? nih, eh, ketika katakanlah Indonesia memiliki atau Korea Selatan gitu memiliki suatu budaya yang baik, maksudnya suatu budaya yang menarik gitu, dia membuat itu mengemas, jangan itu deh, contohnya gini aja, misal Indonesia mengekspor kelapa sawit Hmm, hmm, hmm. ke Eropa, Komoditas deh ya. ya komoditas. Nah itu di belakangnya itu tidak hanya karena Indonesia itu unggul kelapa sawit gitu, tapi karena banyak pengusaha-pengusaha konglomerat yang dari kelapa sawit yang mengusahakan kelapa sawit gitu, memiliki perusahaan Oke, kelapa oke, sawit oke. gitu. Mohon maaf Bu, ini saya kemudian jadi merasa apa namanya, kayak kayak ada lampu yang menyala gitu loh. Kalau kita ngomong komoditas barangkali memang terbatas pada barang-barang yang kita pelajari dulu waktu SD ya. Batu bara, kemudian sumber daya alam itu gitu Ya, kan. Ini gini Bu. Eh, Adakah kemungkinan kemudian kita menjual hal yang lain? Misalkan begini ya. Ternyata ada beberapa hal yang Indonesia itu punya. Contoh misalkan ternyata banyak loh orang-orang di luar sana itu menganggap bahwa Bali itu bukan bagian dari Indonesia. ya, Bali itu kan apa yang dijual kan pariwisatanya. pariwisata. Terus kemudian berarti itu kan ada kaitannya dengan bahwa apapun itu asalkan bisa dijual, berarti itu kan termasuk komoditas gitu ya. Ya, Itu kalau penjelasan panjenengan bagaimana itu? kalau dari perspektif HI itu, pariwisata itu merupakan salah satu jalur diplomasi, Pak.
Di Oh. kami itu merupakan soft power diplomacy. Oh, ada istilahnya. Itu Keren banget ini. istilahnya seperti itu, Pak. Ah, Nah, iya iya iya. kalau dulu kalau zaman dulu Perang Dunia itu Ah, erat kaitannya dengan hard power diplomasi, tapi setelah itu kita lebih ke soft power oh, iya diplomasi. iya iya. Saya pernah baca Bu statistik itu, enggak tahu tahun berapa ya, tapi yang jelas bahkan yang namanya pariwisata itu termasuk sektor industri yang nomor 4 yang terbesar di seluruh dunia gitu loh. Ya, Kayak misalkan begini nih, saya lupa tahun berapa, mungkin belum lama, 2017, 18 yang lagunya apa itu? La 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 gitu loh. Lagunya. Itu lagunya siapa tuh, Ica? lagunya siapa ya? Puerto Rico itu ya? Atau apa itu ya? Yang kemudian negara itu diceritakan sudah mulai kolaps gitu kan. Tapi kemudian lagu itu ketika mendunia, itu ternyata malah bisa mengundang para wisatawan untuk Pariwisata. datang gitu loh. Nah, ya itulah yang namanya soft power Esposito atau diplomasi, apa Pak. tuh itu namanya? Golek aja. Aku Despacito. Oh, Despacito, Bu. Despacito baru-baru Despacito. ini ya. Oh, baru-baru ini ya. Iya, Wah, besok banget saya itu. Itu kayak betul begitu kan, Bu ya? betul. Nah, itu adalah salah satu yang namanya soft power diplomasi itu, Pak. Ah, Kalau yang sekarang sedang tren itu eh, soft power diplomasinya Jepang dari anime atau soft power diplomasinya Korea dengan Korean itu Wave-nya. ngeri juga loh itu, Bu. Iya, Pak. Kan saya itu kan punya adik-adik perempuan, ya kan? Saya punya teman-teman perempuan. Istri saya juga perempuan, Bu. Iya. Alhamdulillah, Pak. Terus kemudian mereka itu tampaknya begitu terhipnotis dengan kita ngomong Korea nih, Bu ya. Iya. Begitu terhipnotis dengan yang namanya drakor. Waktu pertama kali saya dengar drakor. Apa itu jadi drakor Ki gitu kan? Drama Korea gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada orang bilang opa-opa gitu. Apa sih opa-opa itu gitu kan? Setahu saya opa-opa itu kan kakek-kakek gitu ya. Iya. Tapi ternyata opa itu kakak gitu Iya, kan. Mas gitu, Pak, Oh, kalau di Mas gitu Jawa. ya. Jadi kayak ada switch budaya gitu ya, Bu ya. Iya, Berarti itu termasuk yang apa tadi itu soft power soft power diplomasi itu diplomasi. ya, Bu ya. Jadi soft power diplomasi itu sebegitu softnya sampai kita itu tidak merasa bahwa kita tuh terinfluence dengan negara lain. Oke, cek Bu sebentar. Berhenti di situ ya, Bu ya. Tadi panjenengan cerita soal ada soft power diplomasi, maka pasti juga ada hard power diplomasi gitu kan. Iya, Yang soft power diplomasi itu adalah memang bentuknya memberikan influence yang kemudian kita tidak merasa. Oke. iya, Kalau yang hard power diplomasi itu berarti yang menggunakan zaman dulu nih model imperialisme, ya, kolonialisme, betul. menggunakan Yang kekerasan menggunakan itu ya. kekerasan militer, Fisik. penjajahan seperti itu. Gitu itu. Oke. Yang saya minta mohon maaf Bu, saya stop di situ itu. Itu mungkin mungkin ya atau mungkin saya yang terlalu sensitif ya. Pemilihan kata terinfluence itu kira-kira apakah kita itu juga maaf ini masih terjajah gitu Bu? Ya, kalau dilihat seperti itu mungkin bisa kalau dilihat dari kita memandang bahwa itu suatu penjajahan gitu ya Ah, bisa. iya. Karena nyatanya eh, secara bahasa juga kita jadi mempelajari, Ah, secara kebudayaan kita jadi tahu, ah, ah. fashion, selera Selera makanan, makanan. kayak Nah, itu menarik gitu. sekali loh, Bu. Saya itu Gerai-gerai toko, ah, 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 nah ah. itu juga. Itu loh. Apa cah sawi? Dewi namanya jenis sawi ya. Itu namanya apa kalau di Korea itu? Kimchi. Kimchi. Saya kan tanya sama istri saya itu kan, buat apa? Buat kimchi. Kimchi apaan? Makanan Korea. Keren kan kayaknya gitu kan. Ya, Terus kemudian ketika saya ikut dikasih gitu kan. Nanti mana kimchinya? Ya itu kimchi. Iki sawi. Ya itu namanya kimchi. Wow, saya bilang keren sekali gitu kan. Artinya dengan berbeda istilah itu iya, sudah menaikkan derajat gitu loh, menjadi lebih tampan dan cantik gitu ya. iya. Berarti Ketika ya, dan juga anak-anak muda misal pakai kosmetik dari Korea itu juga merasa lebih wow gitu, Pak. ngeri ya. Istri saya kemarin kayaknya baru minggu ini deh cerita itu. Kiblat Amerika, Eropa itu bahkan sekarang model riasannya adalah model riasannya Korea. Ya, make up, Make jenis up make upnya Korea ya. yang soft yang saya udah Soft. ngerti Bu, tapi yang jelas infiltrasinya kalau saya boleh pakai istilah itu ya, infiltrasinya luar biasa itu. Artinya secara tidak langsung mungkin bahasa yang dipilih panjenengan adalah terinfluence gitu ya. Ya, Tapi barangkali memang kita menjadi tidak yaitu tidak terasa kemudian kita digiring untuk menggunakan apa namanya produk-produk mereka. produk-produk mereka. Ya. Ini Korea ya Bu ya, berarti apa tadi Hallyu.
Hallyu atau Korean Wave, Korean Hallyu Wave Wave, atau oke. Apa ya yang tidak merasuk di sana ya selain itu ya? Kuliner apa-apa semua ya. semua. Bahkan ketika nonton drama Korea itu di sana dikenalkan tempat-tempatnya, kita kan ingin ke sana, Pak. Iya betul Itu Bu. menarik pariwisata. Jadi Oh. sebegitu kuatnya soft power diplomasi. Pelan-pelan tapi menghanyutkan Pelan-pelan gitu. tapi menghanyutkan gitu kan. Tidak terasa tapi Iya. suka gitu Iya. ya. Tidak terasa tapi suka. Kalau istilahnya anak muda, PDKT yang smooth itu lebih Weh. mengena di hati Iki gitu, lho Pak. cah sing jomblo-jomblo kuwi ya tau PDKT yang smooth. Ora tabrak-tabrak wae ya tau. Senane nabrak-nabrak wae. Gelem ra? Ayo ra gelem. Oke oke. Terus kemudian Bu kalau Korea pakainya Hallyu, kemudian kalau Jepang itu pakainya anime ya Bu ya. Ya, anime, manga gitu. Anime itu apa tuh Bu sebenarnya? Kalau panjenengan definisikan itu Definisinya anime itu sebenarnya kartun, Pak. Seperti kartun. animasi bergerak gitu. Oh, Iya. ini apakah mungkin relate dengan beberapa waktu yang lalu, waktu saya waktu itu masih kecil ya, SD mungkin ya. Ada beberapa cerita, saya masih ingat itu beberapa itu, cerita-cerita komik dari Jepang itu loh, Bu. Ya, Kayak si apa, Kung Shinchan. Fu Boy, Dragon Ball, Oh ya. kayak gitu itu. Sing penciptanya Dragon Ball wis anu loh, sudah meninggal loh, Dolaitan Rami, ya. Toh? Siapa itu namanya itu? Nah itu memang anu ya Bu ya, berarti tidak tiba-tiba datang berarti ya. Ya. Jadi kan sudah lama kan? Berarti mereka memang memang dengan apa namanya, intentionally educate us berarti ya. Ya. Oh. Kalau boleh tahu Bu, ini soft power diplomasi itu sudah mulai disadari sejak kapan ini Bu? Kajian soft power diplomasi itu baru-baru ini sih, Pak. Maksudnya di bahwa ini sebuah kajian gitu. Hmm, hmm. Tapi meniliknya kalau sebuah kajian kan ke belakang. Nah, Eh, itu sejak kapan gitu sudah ya sejak awal mulai kemajuan teknologi lah, Pak. oh Bagaimana berarti baru ya? ya bagaimana suatu negara itu bisa mengakses informasinya negara lain dengan mudah kan adanya kemajuan teknologi. Nah, itu semakin mempermudah soft power diplomasi ini untuk merasuki negara-negara lain. Iya, saya jadi ini kita mengingat-ingat sejarah Bung Ge, karena di bawah tahun 1000 apa namanya 800-an walaupun masih sering terjadi kekerasan fisik gitu kan. Tapi kemudian Belanda itu juga apa mau menerapkan politik balas budi itu nggih, Ya, yang kemudian apa namanya memperbolehkan anak-anak pribumi itu walaupun masih beberapa yang dipilih-pilih itu ya itu untuk sekolah gitu kan, diperbolehkan sekolah tapi memang khusus untuk anak-anak siapa ya, begitu kan. Nah terus kemudian eh, bermunculan juga beberapa ini apa namanya sekolah organisasi-organisasi organisasi. sekolah-sekolah, artinya sudah ada mulai pandai begitu. Ya, Apakah itu memang embrio dari soft power diplomasi atau bagaimana? ya bisa jadi, Pak, karena di soft power diplomasi itu ada multi track diplomasi namanya, Pak. Woi, baru lagi nih, multi Nah, track multi diplomasi apa track itu? diplomasi itu ada 8 track, salah Aha. satunya adalah education. Nah, Ah, sampai sekarang kan Bapak ada yang namanya Australia Awards in Indonesia. Itu Australian adalah Awards, oke. eh, beasiswa dari pemerintah Australia, Australia untuk masyarakat masyarakat Indonesia, Indonesia. atau Fulbright misal dari Amerika Serikat, itu untuk Ah, masyarakat Indonesia juga bisa mendaftar ya gitu. ada banyak itu ya Bu ya. Itu termasuk multi track diplomasi di bidang education. Sejak zaman saya SMA lulus itu sebenarnya sudah banyak Bu. Ini Ya. sambil curhat ya. Terus saya juga apply ke beberapa begitu. Pancen ya ora tek pinter, tadi ini ya ora katut ya toh. Terus akhirnya ya sudah lah. Berarti saya itu memang Ya, jatahnya produk lokal gitu. Oke, jadi ada salah satunya edukasi tadi ya Bu ya. ya, Dari apa tadi? Soft apa tadi? soft power Soft power diplomasi. diplomasi, edukasi ya. Ini Ya, ini kita kembali lagi ke anime yang punya Jepang, kemudian dengan Hallyu yang punyanya Korea. Korea. Oke ya. Itu mestinya kan mereka tidak serta merta mak beduduk datang gitu kan. Artinya memang itu sudah dipersiapkan gitu kan. Itu kira-kira Bu, kalau menurut apa pengamatan panjenengan itu, Korea dan Jepang itu memasukkan produknya itu berapa berapa lama sebelum akhirnya menjadi boom gitu. Kalau dirunut itu dari zamannya ada TV itu ya, Pak. TV ya. TV ya, waktu itu kan sudah mulai muncul nih, Pak, kayak
drama Korea zaman dulu, misal Full House. Oh, Full House, Nah, ya terus ya ya. sebelumnya lagi itu ada waktu saya kecil itu apa ya namanya, Endless Love atau apa gitu Pak. Hmm. Nah itu kan siaran TV, dia udah mulai nih Oh, siaran TV Endless Love itu ya, Korea. saya pernah lihat itu Bu. Itu Ya, bintang bintang tamunya apa? Bintang atau anunya siapa ya? cantik sekali ya Bu Ya, ya, si pada saat aktornya. itu cantik sekali Pak. Cantik, iya. Cantik sekali itu ya. Artinya memang benar tidak bisa datang tiba-tiba ya. Berarti itu Iya. memang memang direncanakan dengan sangat well organized gitu kan. Sehingga akhirnya jadi itu Iya, gitu kalau kan. kalau yang Jepang itu mungkin kita runut dari Shinchan. Sebelumnya ada lagi Bu. Apa itu Pak? Ya itu yang saya bilang Oh, tadi itu Dragon ada Ball. Kung Fu Boy, ada Kung Fu Dragon Boy. Ball Ya, gitu itu kan kan. dari siaran TV ya? Itu dari komik Bu. Oh, Jadi komiknya dulu dulu. kalau kalau wah, saya kelihatan tua kalau gini nih ya. Berarti sudah mulai Dah, terlihat generasinya kapan ya Pak? makanya ini aduh ini kan bunuh diri nih tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu Bu, saya itu Doraemon itu kan juga kan. Ya, Doraemon itu Doraemon. kan buatan tahun 70-an sekian gitu kan. Ya, Jadi saya itu waktu itu suka membaca komik-komik itu di sudah ada tuh tahun 70-an sudah Pak komiknya. 70-an, 80-an, 90-an. Saya baca tahun 90-an, Sudah Bu. oh 90-an sudah Iya. bisa diakses orang Indonesia ya? Bentuknya buku. Buku. Kita tidak pakai internet, Iya, buku. pakainya buku. Jadi yang paling paling terkenal waktu itu saya yang suka itu ada Doraemon, tapi sudah ditayang di TV TV. swasta karena waktu itu kan TV swasta itu belum belum secara bebas bisa diakses gitu kan. Kita masih pakainya TVRI waktu itu. Sehingga kemudian kita bisanya baca itu dari komik-komik itu. Iya. Ada Doraemon, Kung Fu Boy, Dragon Ball, kemudian ada apa lagi itu. Saya lupa itu Bu, tapi yang jelas banyak itu. Tapi kalau Jepang ini barangkali memang lebih duluan ya masuk ke Indonesia ya. Kalau Iya. ini dongengnya bapak saya ini Bu. Gimana? Jepang itu kan sebelum muncul anime ya. Itu kan memang sudah berhasil menggeser pasar otomotif di Indonesia. Oh, ya. Jadi waktu itu tahun tahun 60-an zamannya Pak Karno itu gitu kan. Itu mobilnya kan gede-gede semua itu. Jadi Holden, Lincoln-nya Amerika itu, kemudian Ford, ada Citroen-nya dari Perancis, Peugeot-nya Perancis itu digeser semua dengan waktu itu merek yang kokoh itu adalah eh, boleh sebut merek nggak apa ya ini mampu punya kita aja. Ada Honda, ada Toyota, ada Mitsubishi waktu itu. Iya. Itu settle sekali. Memang ada beberapa merek-merek kecil seperti Daihatsu gitu kan. Terus kemudian ada juga yang motor itu ya Honda juga ngeluarin motor, ada Yamaha begitu kan. Saya tidak begitu jelas mengenai urutannya begitu, tapi yang jelas itu kalau tidak salah medio tahun 70-an, awal tahun 80-an itu sudah mulai merebak gitu kan. Apalagi kemudian ternyata Indonesia diberikan izin untuk membuat bentuk modelnya sendiri. Seperti kalau panjenengan perso sekarang sudah generasi keberapa itu ya. Kijang itu dulu Kijang. kan kenalnya kijang buaya gitu kan. Iya. Itu tahun 70-an itu, 70-an atau 80-an awal. Saya Kijang lupa kotak itu. itu, Pak. Iya, kijang kijang kotak, kijang buaya itu. Yang mesinnya dulu cuma berapa, enggak sampai 1000 Saya cc malah baru katanya. tahu istilah kijang buaya itu, Pak. Itu Kenapa kok istilahnya, buaya, ya Pak? itu istilahnya anu Bu. Ya kan karena mangap itu loh. Oh, Kan kapnya dibuka itu saya kira kan. buaya-buaya pakai kijang gitu, Pak. Kalau itu saya nggak tahu Bu. Menarik nih. Itu jadi apa namanya kalau kalau Jepang memang sudah bisa menggeser itu Bu G. Kemudian kenapa kenapa kemudian mereka menggeser? Kayaknya isu penggunaan bahan bakar itu memang berhasil itu. Karena kan begini, mobil Eropa, mobil Amerika yang sering-sering digunakan pada zaman pemerintahnya Pak Karno di awal pemerintahan Indonesia Merdeka itu, kemudian mungkin di awalnya Pak Harto itu mereka apa namanya very much consuming gitu loh, Iya, boros gitu kan, boros karena cc-nya gede-gede, Iya. mesinnya juga harus V6, V8 kan kayak gitu. Mohon maaf ini kita ngobrol otomotif malah Iya, ya, tapi nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Saya malah jadi punya wadah untuk ngobrol otomotif nih. Tapi kemudian ternyata karena itu apa namanya boros gitu kan, maka Jepang itu menawarkan produk yang lebih friendly gitu dari sisi kantong, Kantong. lebih murah gitu kan. Sisi yang kecil-kecil. Motor itu dulu kan motornya itu kan motornya yang mereknya aneh-aneh Bu. Kita nggak ngerti itu bahkan ada merek Duke, ada merek apa. Harley Davidson itu sudah lalu lalang di tempat kita. Tapi kemudian itu cc-nya besar-besar. Paling kecil 500.000 cc gitu kan. Nah, masuk di Indonesia itu cc-nya cuma 50 cc, 70 cc.
yang mungkin kira-kira 1 liter bensin bisa buat sebulan itu Bu, bisa buat sebulan, guyonannya begitu. Berarti itu juga termasuk soft power diplomasi berarti ya, Itu termasuk multi track diplomasi, multi ada track jalur diplomasi. bisnis, Pak. Ya, Jalur jadi bisnis ada ya. 8 track tuh, salah satu tracknya itu Apa tuh adalah Bu itu? bisnis. Urutannya apa tuh Bu? 8 track itu. Hafal nggak Yang Bu pertama panjenengan ini? governance. Wah, ini Governance. berarti ngetes Betul kehatian ini saya biar, nih, Pak. betul, biar kita semua tahu gitu kan. Ini anak-anak PTI soalnya nih. Wah, sebenarnya tuh Ya, harus tahu juga ini. jadi yang pertama tuh governance atau pemerintah, government, Ah, pemerintah. Yang pemerintahan, kedua oke. itu adalah dari conflict resolution. Conflict resolution, oke. Jadi ketika negara lain membantu negara lain untuk Conflict berdamai, nah resolution, itu oke. resolution. Kemudian yang ketiga itu adalah education. Education, oke. Terus habis itu ada dari peacekeeping, Peacekeeping, oke. perdamaian itu. Iya, Nah, oke. itu peacekeeping. Terus wah, apa ya, Pak? Tidak apa-apa Bu, tidak apa. Nanti bisa kita usulkan di kolom komentar nanti kalau udah hafal ya. Gampang itu, Sambil nggak ngetes masalah. anak-anak HI, barangkali ada yang nonton apa Oke. tuh 8 track. Setuju, cocok gitu. Oke. Nanti silakan anak-anak HI ya, anak-anak HI itu untuk apa namanya ikut berpartisipasi menambahkan yang kurang dari multi track ya tadi ya, multi track Multi-track diplomasi. diplomasi. Tadi Bu Kolita sudah menyebutkan 4 atau 5, sisanya buat PR untuk anak-anak HI. Ini wajib nih. Kalau tidak dikerjakan nanti tidak tahu ya. Semoga tidak bermasalah dengan nilai gitu. Oke, oke, oke. Terus kemudian Bu, ini kita kan ngomongnya anime, kita ngomongnya Hallyu gitu kan, yang kemudian itu identik dengan Jepang, dengan Korea. Bisa nggak Bu Konita cerita kira-kira apa itu dampaknya buat Jepang dan Korea setelah mereka menyebarkan virus Hallyu dan anime ke seluruh dunia begitu? Yang jelas perekonomiannya sih, Pak. Oh, Ya, karena kan ketika sudah terinfluence nih, mereka orang-orang yang terinfluence, masyarakat influence itu ingin mencoba produk-produk mereka kan. Seperti kosmetiknya atau mencoba ke sana tadi berpariwisata gitu. ada Atau nggak Bu? bahkan Ya, kulinernya. Kuliner itu kulinernya. ada istilah sendiri kalau di HI itu namanya gastrodiplomasi, Pak. Jadi kalau kita nonton anime waktu tokohnya makan ramen gitu misal, atau makan sushi, makan dan yang lainnya itu kita pengen nyoba. Sama kayak kita nonton drama Korea, ramyeon dan lain-lainnya itu. Penasaran kan gastrodiplomasi itu apa toh? Saya juga. Oke, kitanya ya. Mohon maaf dipotong dulu Bu. Gastrodiplomasi apa itu? Jadi gastrodiplomasi itu adalah diplomasi melalui makanan, Makanan. Gastro itu artinya apa Bu? perut. Oh, gastro itu artinya perut ya. Jadi Ya, saya ini muncul anyar nih. Lah, gastromu kuwi ya toh. lagi-lagi soft power diplomasi itu memikat secara soft dari makanan, orang dimasakkan enak itu kan terpikat, Pak, nanti. Nah, seperti itu. Makanan itu jebakan maut Bu. Ya toh. Kalau saya dengar beberapa kali itu Pak Jokowi presiden kita itu model atau pola diplomasinya itu selalu menggunakan gastro tadi itu, perut tadi itu. Misalkan saya pernah dengar cerita ini ada kegiatan pemindahan pedagang kelitian itu loh Bu. Ya. Di Banjarsari itu toh kan dipindah ke ini jenenge anu apa namanya dekat Silir itu loh ya, dekat apa Dodol Pitik itu loh ya toh. Itu kan ternyata kemudian mereka itu diajak untuk diskusi, diundang makan dulu gitu kan, Ya. diundang makan dulu. Terus akhirnya mereka ya sudahlah akhirnya mau gitu kan. Tapi itu memang ampuh sekali gitu kan. Nah ini juga ini buat cowok-cowok ini ya yang kemudian agak susah untuk anu menjerat begitu kan, atau mungkin sebaliknya yang cewek-cewek mau menjerat gitu kan. Kami para cowok itu kalian para cowok, karena kalau kami nanti agak sensitif nih, yang nonton istri saya juga ini soalnya. Kalian para cowok itu ya, itu cowok-cowok ini katanya kayaknya gampang untuk dijerat nih perutnya nih ya. Nanti jadi kalau misalkan sudah perutnya kena, hatinya kena juga itu kan Iya. gitu kan, begitu juga Deket, sebaliknya. Pak, perut dan hati. Perut dan hati dekat ya. Oke, oke, oke. Ini menarik loh Bu, karena barangkali eh, saya yang apa namanya ngobrol sangat sedikit dengan orang HI, kemudian panjenengan sebagai perwakilan orang HI ngobrol seperti ini, oh ini adalah hal yang sifatnya tren ya, sifatnya sedang hits, sedang Iya. in begitu kan, sehingga barangkali memang masih banyak dibutuhkan apa namanya orang-orang yang mau untuk ini meneliti lebih dalam ya mengenai ini ya, karena apalagi sekarang kita itu tidak
berperang, kita tidak berkonflik, tapi kemudian hanya menggunakan soft power diplomasi yang ujung-ujungnya adalah duit, UUD cah ya toh? Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya duit. ya. Sekarang bayangkan, kita dulu berpikir harus mencaplok wilayah tertentu untuk bisa mendapatkan komoditas Ya, gitu ya. betul. Tapi ternyata sekarang pikiran-pikiran seperti itu diabaikan. Ternyata ada komoditas yang lain yang bisa diciptakan, diedukasikan. Itu keren Ya, sekali. Saya mau tanya begini Bu ke panjenengan Bu Konita, karena ini menarik ya kalau misalkan kita ngomong soal anime, soal Hallyu. Kan itu berarti kan ada kaitan dengan tradisi budaya setempat gitu ya. ya, Ini berat nih ngomongnya, tapi enggak apa saya sampaikan. Kita Indonesia itu kurang apa toh Bu? Kita itu kan punya punya sejarah, tradisi, budaya, kesenian yang was luar biasa. Bahkan kalau kita itu mau cari apapun kayaknya di Indonesia itu ada banyak sekali gitu. Tapi kemudian kenapa itu tidak bisa kita ekspor, tidak bisa kita jual? Itu apakah ada permasalahan atau mungkin memang ada beberapa golongan yang memang tidak mau menjual itu atau bagaimana? kalau saya melihatnya lebih ke bagaimana cara mengemasnya sih Pak. Kemasannya berarti ya. Iya, Oke, gimana itu maksudnya jadi itu? kalau misal ini saya nyontohnya drama Korea. Oke, oke, Jadi oke. kalau drama Korea itu ada drama yang khusus misal latarnya itu di zaman kerajaannya mereka gitu Pak. Jadi secara nggak langsung eh, tapi itu hanya latarnya saja. Ceritanya itu macam-macam. Ada misal thriller atau action atau romance Oh. yang sama seperti itu. Jadi misal kalau di Jawa itu wayang kan juga pasti ada bumbu-bumbu romansnya juga ada ininya. Tapi itu dikemas dengan sangat menarik gitu Pak ceritanya, baik dari visualnya, storynya, storytellingnya, ataupun aktor-aktor, aktris-aktrisnya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng super itu Pak. Itu juga salah satu yang menarik. Oke, oke. Kalau dari pengerjaan visual gitu kan, kemudian aktor-aktornya, kemudian satu lagi apa tadi itu, mestinya kan kita tidak kurang itu ya Bu ya. Kita punya aktor yang tampan-tampan, cantik-cantik gitu kan. Kita juga punya sumber daya manusia yang bisa apa istilahnya ya, mewujudkan itu gitu kan, membuat Iya, itu menjadi seberapa susahnya sih kita bikin latar apa namanya film atau kegiatan yang sekiranya itu mencerminkan Indonesia sekali gitu kan, walaupun kemudian itu mencerminkan Indonesia di bagian apa, timur kah, tengah kah, barat kah gitu kan. Ini hal yang menarik. Tapi kemudian kalau kalau yang saya pengen tahu adalah itu kira-kira bagaimana caranya ya gitu kan, kita mulai dari mana ini, kalau kalau apa namanya, Bu Konita kira-kira pendapatnya bagaimana ini? kalau itu hanya butuh satu yang hit gitu Pak. Nanti lama-lama akan tertarik kalau tetap mempertahankan kualitas gitu loh. Jadi nggak hanya satu, misal katakanlah satu film atau satu seri tentang Indonesia yang hit gitu. Oke, oke, wah saya ini puasa ini ya, tapi tidak apa-apa. Apakah bisa Bu, misalkan kita itu kan memang punya kulineri yang bagus ya, Ya, punya apa namanya varian makanan yang bagus ya, yang enak-enak begitu kan. Mau saya pernah juga lihat di salah satu channel TV, saya lupa namanya, Geography Channel atau enggak, ya, Geographic apa itulah ya. Itu kan si Gordon Ramsay itu setiap kali dia datang di Asia Tenggara terutama, dia itu sangat amazed begitu loh, karena dia itu menemukan sebuah makanan, sebuah kulineri yang kaya rasa begitu kan, yang kaya rasa. Dan kayaknya akhir-akhir ini saya juga sering lihat di beberapa short TikTok ya, video, kemudian di apa reel Facebook dan Instagram itu ada cerita-cerita bule-bule yang kemudian mereka itu jatuh cinta itu dengan makanan di Indonesia. Ada misalkan rendang. eh, suka rendang, Ya, ada yang apa namanya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia, setiap hari makan soto kan kayak gitu itu. Terus ada yang jatuh cinta luar biasa sama apa namanya, dibela-belain biar bisa makan tempe kan kayak gitu itu. ya, Terus kemudian mereka sangat amazed ketika mereka itu makan apa, nasi tumpeng gitu kan, ya hiasannya, ya kondimennya, ya ya. apanya begitu itu kira-kira apakah perlu kita membuat sebuah kajian khusus ya, memilih apa kira-kira, sektor apa kira-kira yang kemudian bisa kita jual. Saya memang enggak begitu apa, enggak begitu sampai ya pakai pakai kata istilah jual gitu ya, maksudnya itu biar kita bisa kayak Korea yang punya Hallyu,
kita Iya. bisa kayak Jepang yang punya anime, itu berarti masih mungkin ya di Indonesia ya. Mungkin sekali Pak, karena memang rendang itu menarik, tetapi sulitnya itu karena rendang itu produk yang fresh. Kalau ramen itu kan Oh, bisa instan. Jadi untuk distribusinya itu lebih mudah. Sekarang tuh sudah ada Pak, jadi perusahaan itu yang gudeg kalengan udah kalengan ya. atau rendang kalengan itu sudah mulai. Itu sudah Seperti itu. diekspor berarti ya, Bu ya. Sudah Dan mereka tahu kalau itu dari Indonesia begitu kan? tahu. Tahu ya. Bahkan chips-chips yang dari Indonesia itu chips keripik, keripik-keripik Oh itu iya juga iya, itu Pak. sudah mulai itu, Ge. Jadi Uwi Gembili. Asal kalian tahu teman-teman ya. Jadi tahun berapa itu? Udah itu soal berurutan kalau udah salah. Coba nanti kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi. Rendang itu menjadi the best food of the world Iya, gitu betul. kan. Jadi juara di dunia gitu kan. Artinya memang luar biasa kita ya. Iya. Tapi kayaknya masih agak ini ya, masih agak susah ya Bu ya kita itu melakukan penetrasi di dunia Ya, internasional ya. karena itu tadi rendang kan paling enak dirasakan ketika fresh dan sudah dikaleng tuh rasanya kan Iya iya iya. berbeda gitu. Kopi juga loh Bu. Kopi ya, kalau Kopi kopi itu Indonesia punya kopi terkenal luwak ya. itu kan. Wong saya pernah dengar itu jagoan kopi itu orang-orang yang suka makan kopi itu yang apa namanya suka menghabiskan waktu dengan bercengkrama dengan kopi Ya. itu. Kalau Indonesia itu lebih soft power diplomasinya lebih ke diplomasi pariwisata, Pak. Jadi Pariwisata dengan ya. keindahan alamnya kan sering banyak orang yang berwisata ke Indonesia itu salah satu Iya. diplomasi apa soft power diplomasinya Indonesia. Tapi kalau kita ngomong pariwisata kan memang tidak melulu hanya di pariwisata ya. Kemudian kita memang harus mengkaitkan dengan hal-hal yang lain gitu, misalkan Ya, seperti kuliner. kuliner kalau kesini nyoba Ya. makanannya gitu. Ah, Terus mau balik lagi itu termasuk salah satu soft power diplomasi yang sukses. yang saya mau apa sampaikan tadi itu kopi itu kalau kita itu kopi apa sih? Luwak, kopi luwak. Kopi luwak itu Bu, itu katanya itu bahkan ada yang bilang kopi luwak itu tidak pernah boleh ikut kompetisi karena mesti jelas juara gitu. Wah, sangar ya. Saya bilang begitu itu. Berarti ini menarik ya Bu ya. Artinya ini dari cerita panjenengan tadi itu kemudian saya melihat sesuatu yang menarik yang barangkali nanti anak-anak itu yang lepas SMA nanti juga bisa apa namanya ini masuk ke HI, kemudian belajar soal HI, kemudian memilih satu kajian di HI yang salah satunya adalah soft power diplomasi ini tadi ya. Iya. Karena kita memang masih membutuhkan itu berarti ya. Oke oke, ini menarik ini berarti. Bu, ini waktunya terbatas. Saya mau broadening apa namanya mau melebarkan sebenarnya tapi waktunya terbatas. Bu Konita, saya minta saran kepada kami para generasi muda ini ya. Ini apa yang mau panjenengan sampaikan soal soft power diplomasi bagi kami para pemuda ini? Kalau dari saya meskipun terinfluence dari luar negeri Ah, banyak, itu jangan lupa asal kita gitu. Jadi jangan sampai kita bisa berbagai macam bahasa, kita tahu berbagai macam budaya mereka, tapi kita tidak tahu budaya bahasa kita. jadi tidak Seberapa boleh banyak lepas. sih anak muda Ah, sekarang yang bisa bahasa Kromo gitu, betul Pak. sekali Bu, hilang itu sekarang. Nah, itu. Ya berarti tidak boleh lepas dari akar kita ya, apapun Ya, itu ya. Ya bahasanya, ya tindak tanduknya, begitu kan, tingkah lakunya kayak gitu ya. Nah itu menarik sekali. Oke teman-teman silakan nanti kemudian kalau mau tanya lebih lanjut silakan tanya ke Bu Konita. Beliau berkantor di Prodi HI Hubungan Internasional di Fakultas Fisip ya berarti ya, fisip. Fisip di Unisri. Dan beliau pasti akan welcome untuk apa berdiskusi dengan kita semua. Oke, saya pikir begitu dulu teman-teman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Thank you, thank you, thank you Bu. Terima kasih, terima kasih. Nggih.